Bab 297. Perubahan mendadak. Ketika Desi Nangong baru menginjak masuk ke dalam pintu langit seketika mengeluarkan gelombang energi. Cahaya hijau muncul dari pintu langit kemudian memelesat ke arah Desi Nangong dengan cekatan sehingga orang-orang di dalam lokasi tersebut tidak menyadarinya. Ketika melihat cahaya hijau itu muncul di udara, ekspresi Desi Nangong berubah drastis. Sektenya telah memberitahu dia beberapa kali mengenai pintu langit yang mengerikan ini. Bahkan, para tetua dari sekte tidak mengizinkan dia menerobos ke sini karena takut terjadi sesuatu pada dirinya. Namun, pada akhirnya dia juga datang. Karena dia sangat yakin dengan kekuatannya sendiri. Namun, ketika dia berada di hadapan pintu langit ini, dia tahu bahwa selama ini dia terlalu meremehkan pintu langit. Namun, saat ini dia tidak memiliki cara untuk bergerak mundur, karena mundur sama dengan mati, jadi. Ekspresi kejam terlintas sekilas pada tatapan Desi Nangong. Tangannya bergerak perlahan dan membiarkan alam cermin spiritual seketika memantul pada cahaya hijau itu. Di bawah tatapan ketakutan semua orang, cahaya hijau sangat dekat dengan alam cermin spiritual. Tidak ada suara gemuruh, tidak ada gelombang energi. Setelah cahaya hijau bersentuhan dengan alam cermin spiritual, sinar itu seketika hilang seperti masuk ke dalam cermin tersebut. Semua orang membelalakkan mata. Apakah serangan mengerikan pintu langit akan menghilang seperti itu? Warrior yang mengerutkan kening di samping. Dia melihat persis cahaya hijau dengan matanya sendiri, itu adalah serangan yang kuat dari master alam spiritual. Apakah akan menghilang seperti ini? Sebenarnya, apa kelebihan dari cermin itu yang bahkan bisa begitu mengerikan? Alam cermin spiritual adalah pertahanan senjata hitam tingkat langit. Istilah ini mampu menyerap seluruh serangan dunia ini. Tentu saja tidak begitu menakutkan. Namun, keterampilan hitam di bawah tingkat langit atau serangan dari master alam spiritual masih bisa diserap. Tidak hanya demikian, setelah menyerap serangan lawan, cermin ini masih bisa dipantulkan pada lawan. Hal inilah yang paling mengerikan. Ucap Tuan Silo datar ketika dia sepertinya melihat keraguan warrior yang. Setelah mendengar hal itu, warrior yang tersenyum pahit. Pertahanan senjata hitam tingkat langit yaitu wanita di hadapannya ini bertarung melawan peringkat yang sama. Dengan adanya cermin ini, dia sudah tak terkalahkan. Pendekar hitam yang lainnya tidak memiliki senjata hitam tingkat langit juga tidak mampu melukainya. Untuk apa mereka masih melakukan serangan ini? Di dalam lokasi tersebut, ketika alam cermin spiritual menyerap cahaya hijau itu, Desi Nangong sama sekali tidak kelihatan rileks, melainkan ekspresi wajahnya terlihat semakin bingung. Karena hanya dia sendiri yang tahu bahwa jika sinar cahaya tersebut sedikit lebih kuat, maka alam cermin spiritual di tangannya akan hancur. Kekejaman pintu langit ini benar-benar berada di luar tafsirannya. Setelah hening sekejap, tiba-tiba pintu langit kembali mengeluarkan cahaya hijau. Sinar cahaya ini lebih menyilaukan daripada yang tadi, kecepatannya juga lebih cepat. Desi Nangong bergegas melambaikan tangan indahnya. Alam cermin spiritual tiba-tiba mengeluarkan cahaya putih, kemudian cahaya hijau juga tiba-tiba keluar. Dua buah cahaya hijau bersentuhan di atas langit. Kemudian, cahaya hijau yang keluar dari cermin seketika musnah, sedangkan cahaya hijau yang melesat dari pintu langit juga bergegas masuk ke dalam alam cermin spiritual di hadapan Desi Nangong dengan cekatan. Krek. Cahaya hijau kembali menghilang seperti peristiwa tadi. Semua orang juga mendengar suara gemuruh yang sangat pelan. Orang yang memiliki tatapan tajam telah melihat bahwa sisi alam cermin spiritual di hadapan Desi Gong mulai retak.
Setelah melihat adegan ini, banyak orang yang menarik napas dalam-dalam. Serangan kedua pintu langit ternyata begitu menakutkan, bahkan senjata hitam tingkat langit juga bisa rusak. Jika diri sendiri yang naik tanpa pertahanan senjata hitam tingkat langit. Ketika berpikir hal ini, semua orang seketika berkeringat dingin. Mereka yang tanpa senjata hitam tingkat langit kemungkinan akan seperti Wang Jindao yang langsung dibunuh. Tuan Silo dengan Warner Lee mengerutkan kening di samping. Tatapan mereka bersamaan kelihatan khawatir. Kekejaman pintu langit ini benar-benar di luar tafsiran mereka. Bisa dikatakan bahwa, awalnya mereka sangat yakin pada Desi Nangong, tetapi keyakinan mereka seketika goyah setelah melihat adegan ini. Saat ini, warrior yang diam-diam bersyukur. Benar, dia sangat bersyukur. Karena jika dia yang menerobos dahulu ke dalam pintu langit, maka ketika menghadapi serangan mengerikan yang tak diketahui ini terutama cahaya hijau yang kedua, maka dia kemungkinan akan mengalami luka parah yang bahkan bisa mengorbankan nyawanya. Kekejaman pintu langit ini benar-benar berada di luar tafsirannya. Jangankan alam pemenang, bahkan orang dari alam spiritual yang masuk juga akan mengakibatkan roh tersesat. Pada saat ini, pintu langit itu kembali terdapat gelombang energi. Kemudian, cahaya hijau kembali muncul di udara. Kali ini, Desi Nangong juga kelihatan terkejut pada saat melihat cahaya hijau itu. Karena cahaya itu bahkan lebih bersinar yang bukan hanya 2 kali lebih terang lagi daripada kedua sinar sebelumnya. Kemudian, kecepatannya juga sangat cepat sehingga dia tidak mampu melihat dengan jelas. Reaksi Desi Nangong juga tidak lambat, energi hitam bergegas masuk ke dalam alam cermin spiritual. Ketika energi hitam masuk, alam cermin spiritual kembali mengeluarkan cahaya hijau yang menyilaukan mata, kemudian alam cermin spiritual itu juga melesat cahaya hijau keluar. 2 buah cahaya hijau bersentuhan di atas udara yang sama seperti sebelumnya. Alam cermin spiritual memancarkan cahaya hijau dan seketika musnah. Kemudian, cahaya hijau yang keluar dari pintu langit langsung masuk ke dalam alam cermin spiritual. Di bawah tatapan semua orang, senjata hitam tingkat langit dari alam cermin spiritual seketika bergetar, kemudian mengeluarkan suara gemuruh dan hancur di atas langit. Kemudian, cahaya hijau tersebut tidak hilang, melainkan memelesat ke arah Desi Nangong dengan cekatan. Ketika melihat adegan ini, ekspresi Warner Lee dengan Silo berubah. Ketika mereka hendak memulai serangan, 2 pengawal master alam spiritual mendadak muncul di hadapan mereka dan menghalangi mereka. Hancurkan. Pada saat ini, terdengar suara teriakan dari arah pintu langit. Semua orang melihat ke sana dan melihat Desi Nangong menjentikkan tangannya, kemudian perlahan mengepalkan tangannya. Detik berikutnya, lubang hitam sebesar kepalan tangannya yang besar dan gelap membuat orang berdebar-debar seketika menjadi lebih besar beberapa kali lipat hingga mampu menelan cahaya hijau itu. Keterampilan hitam menengah tingkat langit, hancurkan. Setelah melihat adegan ini, semua orang berteriak. Senjata langit tingkat bawah. Setelah mendengar hal ini, ekspresi warrior yang berubah. Hingga saat ini, dia baru pertama kali melihat keterampilan hitam menengah tingkat langit. Sebelumnya, dia merasa meskipun senjata langit tingkat menengah dan senjata langit tingkat bawah memiliki perbedaan, tetapi perbedaannya tidak akan besar. Namun, setelah melihat adegan ini, dia wajib mengakui bahwa pemikirannya salah. Senjata langit tingkat bawah dan senjata langit tingkat atas bukan hanya terdapat sedikit perubahan, melainkan terdapat banyak perubahan. Kekuatan cahaya hijau yang ketiga itu juga tidak bisa diterima oleh beberapa dari alam spiritual. Namun,
ternyata mampu diserap sepenuhnya oleh keterampilan hitam menengah tingkat langit. Saat ini, warrior yang sedikit mirip dengan Desi Nangong yang pernah bersama Warner Lee dan Tuan Silo untuk membunuh Master Alam Bangsawan. Ketika melihat cahaya hijau diserap sepenuhnya, Desi Nangong menghela napas kemudian duduk di atas lantai. Serangan sebelumnya telah menyerap energi hitamnya dengan tak bersisa. Saat ini, dia tidak memiliki energi hitam setetes pun. Saat ini, bahkan pendekar hitam yang biasa saja mampu membunuhnya. Namun, syukurlah saat ini dia telah memasuki pintu langit ini. Karena sejarah dalam menerobos pintu langit adalah mengeluarkan serangan sebanyak 3 kali. Setelah hening sejenak, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari semua orang pada lokasi tersebut. Baik orang maupun master dari wilayah manapun patut dihormati. Tentu saja, lebih banyak dari orang itu yang merasa kaget dan pasrah. Mereka adalah orang jenius dan memiliki keberadaan yang tinggi. Namun, saat ini setelah dibandingkan dengan Desi Nangong, mereka seketika merasa tidak cocok dengan kata siluman. Bagaimana siluman yang sebenarnya? Desi Nangong di hadapannya persis merupakan siluman yang sebenarnya. Di dalam kerumunan, warrior yang terdiam. Dia sangat mengagumi kekuatan Desi Nangong. Terutama keterampilan hitam tingkat langit yang terakhir. Meskipun keterampilan hitam tingkat langit menakutkan, tetapi yang semakin menakutkan adalah keterampilan hitam tingkat langit Desi Nangong hampir mencapai tahap sempurna. Sebelumnya ketika Desi Nangong menampilkan keterampilan hitam tingkat langit, kecemerlangan niat pedangnya penuh dengan konsentrasi, dia menemukan kelemahan dalam keterampilan hitam tingkat langit. Namun, kelemahan ini juga tidak bisa sepenuhnya dikatakan kelemahan. Karena kecepatan penampilan lawan terlalu cepat sehingga kelemahan ini muncul sekejap dan menghilang dengan cepat. Bisa dikatakan bahwa, meskipun menemukan kesalahan lawan, namun warrior yang juga tidak memiliki cara lain untuk menghadapi lawan. Setelah dia mencapai kecemerlangan niat pedang, ini adalah pertama kalinya dia berada dalam kondisi seperti ini. Warrior yang tenggelam dalam pikirannya tidak menyadari bahwa mata macan tutul ungu yang berada di atas bahunya sedang berkedip-kedip. Cakarnya itu mengedipkan cahaya ungu yang datar, kemudian tatapannya jatuh pada pintu langit tersebut. Dua master alam spiritual di samping juga mengangguk. Desi Nangong menerobos pintu langit, hal ini bisa dikatakan sebagai kemenangan dalam wilayah tengah. Sebagai orang yang sama-sama berasal dari wilayah tengah, mereka refleks sangat senang. Warner Lee dengan Tuan Silo sama-sama mendengus. Awalnya mereka berdua melihat dengan ketakutan, terutama serangan terakhir dari pintu langit yang benar-benar di luar tafsirannya. Jika keterampilan hitam menengah tingkat langit Desi Nangong belum mencapai keberhasilan besar, maka roh Desi Nangong akan tersesat. Karena serangan terakhir sama sekali tidak bisa diterima oleh tubuh mereka. Mereka berdua saling menatap, Tuan Silo berkata, "Kamu dulu atau aku dulu?" "Terserah," ucap Warner Lee. Tuan Silo mengangguk dan berkata, "Kalau begitu kamu dulu." Mulut Warner Lee berkedut kemudian menatap Tuan Silo dengan datar. Ketika dia bersiap-siap jalan ke arah pintu langit, ada cahaya ungu yang melintas di dalam lokasi. Macan tutul ungu di atas bahu warrior yang tiba-tiba menghilang. Detik berikutnya, macan tutul ungu muncul di dalam pintu langit. Ketika melihat adegan ini, semua orang seketika terbengong. Sedangkan ekspresi warrior yang berubah drastis. Dia seketika menunjukkan tekniknya secara ekstrim dan menjadikan sebuah garis hitam untuk memelesat ke arah pintu langit. Bersambung.